Iran pada hari Minggu melancarkan serangan rudal besar ke sebuah kawasan industri di Beersheba, Israel Selatan, yang memicu kebakaran hebat. Media Israel melaporkan bahwa api berkobar di zona industri Neot Hofav setelah dihantam rudal balistik Iran. Meski demikian, layanan penyelamat menyatakan tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Sebelumnya, Iran juga disebut menembakkan 6 rudal balistik ke wilayah Israel Tengah yang membuat sirene peringatan meraung di berbagai daerah. Ada pepatah yang mengingatkan agar tidak terjebak gengsi karena bisa berujung merugikan diri sendiri. Ungkapan ini tampaknya cukup relevan untuk menggambarkan kondisi Israel saat ini. Negara tersebut kini menghadapi kenyataan pahit di tengah konflik yang terus memanas. Tanda-tanda tekanan dan potensi kekalahan mulai terasa hingga ke lingkaran kepemimpinan Benyamin Netanyahu. Iran yang semula dianggap bisa diredam lewat diplomasi, justru membalas dengan serangan yang lebih keras dan terarah. Serangan terbaru dilaporkan menghantam fasilitas penting, termasuk kawasan industri yang menampung berbagai pabrik kimia. Akibatnya, muncul kekhawatiran akan kebocoran zat berbahaya yang dapat mengancam warga sekitar. Israel juga disebut semakin tertekan dengan keterlibatan kelompok Houthi dari Yaman yang meluncurkan serangan tambahan ke berbagai target strategis. Dampaknya, beberapa bangunan penting di Tel Aviv dilaporkan mengalami kerusakan signifikan. Di tengah tekanan tersebut, muncul anggapan bahwa Israel sebenarnya mulai kewalahan, tetapi enggan mundur karena faktor gengsi. Situasi semakin rumit ketika Israel juga menuai kritik dari Eropa setelah melarang umat Kristiani memasuki gereja Makam Kudus saat perayaan keagamaan. Kebijakan ini memicu kecaman luas dan memperburuk citra Israel di mata internasional. Sementara itu, serangan Iran ke kawasan industri di Beersheba memicu kepulan asap tebal dan kebakaran besar. Kerusakan terlihat di banyak bagian fasilitas, menimbulkan kekhawatiran serius akan dampak lingkungan dan kesehatan. Otoritas Israel pun mengeluarkan peringatan darurat kepada warga, meminta mereka mengenakan masker dan tetap berada di dalam rumah dengan pintu serta jendela tertutup rapat. Menurut otoritas setempat, jika gas beracun dari kebocoran tersebut terhirup dalam jumlah besar, dampaknya bisa fatal. Kawasan industri itu sendiri diketahui menampung sekitar 19 fasilitas produksi, termasuk bahan kimia seperti bromida dan industri farmasi. Limbah berbahaya dari aktivitas tersebut meningkatkan risiko kebocoran yang dapat memperparah situasi. Kondisi ini memicu kepanikan di kalangan warga sekitar. Mereka dihadapkan pada ancaman ganda, potensi paparan zat berbahaya dan serangan rudal yang bisa terjadi kapan saja. Ketakutan yang dirasakan warga Israel kini disebut-sebut mirip dengan situasi yang sebelumnya dialami masyarakat di Gaza dan Lebanon. Pertanyaan pun muncul, sampai kapan Israel akan mempertahankan sikap kerasnya terhadap Iran? Jangan sampai keputusan tersebut justru mengorbankan keselamatan rakyatnya sendiri. Apalagi Iran juga mendapat dukungan dari kelompok sekutu seperti Hizbullah dan Houthi, yang terus melancarkan serangan ke berbagai target. Dampak dari konflik ini tidak hanya dirasakan di bidang militer, tetapi juga ekonomi. Israel dilaporkan mengalami tekanan besar akibat gangguan distribusi barang dan aktivitas perdagangan. Juru bicara militer Israel menyebut kerugian yang ditanggung mencapai miliaran dolar per hari. Meski demikian, Israel tetap menyatakan tidak akan mundur sebelum tujuan militernya tercapai. Di sisi lain, Amerika Serikat juga terdampak konflik ini. Gelombang demonstrasi besar terjadi di berbagai kota besar seperti New York, Washington DC, Chicago, dan lainnya. Warga memprotes keterlibatan negara mereka dalam konflik Timur Tengah yang dinilai semakin memanas. Serangan Iran juga disebut menghancurkan pesawat pengintai canggih yang berada di pangkalan militer di Arab Saudi. Insiden ini semakin mempertegas eskalasi konflik yang meluas ke berbagai wilayah. Ketegangan juga meningkat dengan negara-negara Eropa setelah insiden pelarangan ibadah di Yerusalem. Sejumlah pemimpin Eropa mengecam tindakan tersebut dan menilai sebagai pelanggaran kebebasan beragama. Pernyataan keras datang dari berbagai pihak yang mendesak Israel untuk menghormati hak-hak umat beragama. Di tengah situasi ini, Israel justru memperingatkan bahwa ancaman Iran tidak hanya terbatas di Timur Tengah, tetapi juga bisa menjangkau Eropa. Pernyataan tersebut memicu kekhawatiran baru dan memperkeruh hubungan antara Israel dan sekutunya. Beberapa pihak menilai bahwa konflik ini berpotensi meluas jika tidak segera diredam. Negara-negara Eropa mulai memperkuat sistem pertahanan mereka sebagai langkah antisipasi. Di sisi lain, muncul dugaan propaganda terkait serangan terhadap pangkalan militer tertentu yang sempat dikaitkan dengan Iran, namun kemudian dibantah. Dengan kondisi yang semakin kompleks, Israel disebut menghadapi tekanan dari berbagai arah, baik militer, ekonomi, maupun diplomatik. Bahkan, sejumlah pejabat militer Israel memperingatkan adanya krisis serius jika konflik terus berlanjut tanpa solusi. Kini,
Situasi masih terus berkembang dan penuh ketidakpastian. Pertanyaannya, apakah Eropa akan semakin keras menentang Israel, atau justru konflik ini akan melibatkan lebih banyak pihak dan memperluas medan perang? Jangan lupa subscribe, like, dan share supaya kamu nggak ketinggalan update berita penting lainnya.